Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Puji syukur kita kehadirat Allah dengan segala rahmah hidayah serta dengan izin dan petunjuknya juga wabil isyaratin al ilmu. Insya Allah kita tetap belajar meningkatkan rasa iman dan takwa kita untuk menuju pemahaman pendalaman dalam perjalanan. Tidak lupa, tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Jamaah grup 1 surau 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk membicarakan dalam suatu perjalanan, aku adalah salah satu wujud yang akan menjadi tumpuan dari segala wujud. Muara pertemuan kesempurnaan adalah aku, yang dimana aku tidaklah sesuatu yang berdiri langsung menjadi aku tanpa adanya dia yang ada padaku. Dalam mengkaji dia, ada dua perkara yang harus kita pahami. Pertama adalah dia yang terhingga dengan dia yang tak terhingga. Mana yang dikatakan dia tak terhingga adalah kesempurnaan aku yang menjadi Tuhan bagi sekalian alam. Tetapi maha sempurna aku yang menjadikannya. Inilah terjadinya dia yang maha sempurna. Dia pada kata wujud sebuah aku yang menyempurnakan adalah sesuatu yang dikatakan julukan, yaitu dia, julukan ketuhananku. Julukan ketuhananku adalah dia yang nyata. Tetapi julukan kesempurnaan aku adalah aku yang menjadikan dia. Ini dikatakan dua kali dia. Apa yang dikatakan dua kali dia? Yang pertama adalah dia pada yang tenggelam, disebut ada, dilihat tidak ada. Ini yang dinamakan wa. Wa di sini adalah suatu wujud dia yang hakikat. Dia yang hakikat disebut ada, dilihat tiada. Allah, ini kita contohkan. Untuk dia memakai nama Allah, itu harus kita bisa melihat dia. Kalau tidak, nama ini akan menjadi sembahan. Dia pada yang nyata, ini yang dikatakan wa. Wa ini adalah sesuatu yang nyata, batin tenggelam, disebut dia.
Buktinya batin tenggelam, kita tidak bisa melihat, cuma bisa mengucapkan. Terus di mana tenggelamnya? Siapa yang tenggelam itu? Mana dia yang tenggelam? Inilah dia yang tak terhingga. Mana dia yang tak terhingga? Dia yang tidak terhingga inilah yang dikatakan dengan domah atau hu. Domah sudah jelas adalah satu kodrat ketunggalan bagi dia. Hu berarti kita sudah punya dia itu dua. Dia yang nyata dan dia yang tidak nyata. Kesempurnaan dia ini pada yang nyata akan menjadi kodrat aku. Tapi kalau dia belum sempurna dalam suatu kenyataan, dia tidak akan bisa menjadi aku. Ini domah. Domah adalah hu atau dia. Domah adalah sebuah wujud yang paling tinggi rahasianya. Yang mana domah ini bisa kita lihat seperti huruf wa, waw. Dia dengan domah itu tidak ada beda bentuknya. Kalau zaman dahulu disebut dengan waw terlihat, waw besar atau waw kecil. Ada waw besar, ada waw kecil. Nah ini. Waw kecil ini adalah dia yang tak terhingga. Sementara waw besar disebut dengan waw maha besar. Dia yang maha besar. Dalam hal ini kita lihat, kalau dua waw ini ketemu, ini yang menjadi syariat. Apa yang menjadi syariat? Dua domah ini disebut dua damah. Dua damah itu dua garis. Karena dari dua waw. Dua alif di atasnya garis. Dua garis di atas alif disebut dengan an. An itu batin. Maka terjadilah awal batin. Itu disebut dengan an. Kita pernah belajar itu. Tetapi yang dikatakan dengan sifat domah adalah sesuatu sukun yang bertajali kepada kasroh miring. Itu dinamakan dengan domah. Tapi yang nyata dinamakan dengan damah. Damah itu penampakan. Dengan demikian, batin hakikinya hakikat adalah dia. Yaitu hakikinya dari hakikat. Tapi kalau wa yang nyata itu dinamakan hakikat. Apa hakikat? Dibaca ada, dilihat tidak ada. Itu hakikat. Tetapi hakikinya dari hakikat itu adalah dia. Hu. Itu hakiki. Hu adalah dia yang tak terhingga. Siapa yang tidak terhingga itu adalah salah satu batin hakiki yang dinamakan U. U adalah salah satu batin dari hakikat, yaitu hakiki. Jadi seseorang yang belum mengalami hakiki, yaitu mengerti dan paham dan berhak mendapatkan, itu hakiki. Hakiki yaitu kesempurnaan dari hakikat. Jadi kita akan menyambung dengan apa yang kita kaji setelah kita dialiri oleh sirnya domah, yaitu U, yaitu hakikinya dari hakikat. Itulah makna. Kalau hak makna itu belum datang, kita tidak bisa menggerakkan, tidak bisa menikmati, dan tidak bisa mengalami. Karena hakikinya dari dia yang terlihat itu adalah makna. Kalau orang tersangkut putus makna, dia tidak bisa memaknai apa yang dikalamkan kepada dia. Maka kodrat daripada dia yang nyata harus mengalami sebuah tajali makna, yaitu batin yang tidak terhingga, yaitu sir. Sirnya dari hu dia adalah u. Setelah u ini mengalir dan menjadi makna, semua
Alam ini akan tahu, oh itu Allah, oh itu dia, oh itu Muhammad. Semua itu akan sambung kemana. Tapi kalau makna itu belum ada, semua yang melihat itu, dia tidak mengerti. Ini siapa? Karena hak untuk memaknai pada yang tak terhingga itu tidak sampai kepada mereka. Jadi kita tidak bisa diketahui oleh mereka. Penampakan dari itu adalah dia. Jadi kalau digabungkan dua waw ini, waw besar dengan waw kecil, makna yang akan menjadi dia itu adalah waw huwa, wa huwa. Inilah dua kali waw. Wa huwa ini kita sudah tahu. Inilah yang akan menjadi aku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kalau waw ini ketemu berdua, dia akan menjadi dua damah. Dua damah itu ada garis dua di atas alif, namanya an. Gitu ya. Maka itulah yang dinamakan batin. Diri batin, an'amta alaihim an. Nah. Jadi di dalam perjalanan dia yang tidak terhingga, pertama kita harus menerima gema, yaitu berkodrat sir yang bernama hakiki, yaitu mengalirnya batin makna, sir makna. Sir makna inilah yang akan menerjemahkan kita yang terlihat. Nah, seperti kita kontak dengan orang lain, ya. Sir makna mengatakan orang ini nggak bagus ini, atau orang ini memang baik. Kenapa saya merasakan dia tidak baik? Ini sir makna. Begitu makhluk alam melihat, sir makna berkuasa pada dia. Ya Allah, ini Tuhan. Langsung kontak dia. Ya Allah, panggilan. Ya Tuhanku, aku. Tapi Tuhanku adalah dia yang tak terhingga. Untuk mendapatkan dia yang tak terhingga, kita wajib mendapatkan sebuah hakiki dari hakikat, yaitu dinamakan batin makna. Batin makna ini akan memberikan ilmu jabar kepada kita. Kita akan mampu menjabarkan. Tapi kalau batin makna, sir makna ini belum hadir. Kenapa? Karena yang paling berkuasa di dalam huruf hijaiyah adalah harfiah. Harfiah ini di dalam iman dia adalah watak, tetapi di dalam kodrat harfiah adalah tunggal mutlak. Alif tidak bisa merubah harfiah, tapi harfiah mampu merubah alif. Itu kekuatannya. Jadi harfiah ini itu lebih jauh dahulu ada sebelum hijaiyah ada. Ini agak sedikit terbalik, tapi YouTube akan bicara, ya. Harfiah adalah dia. Yang akan jadi dia adalah hijaiyah. Wajar kalau harfiah lebih awal ada daripada hijaiyah. Makanya hijaiyah jatuh menjadi kodrat. Maka dalam pertemuan dua waw tadi, waw yang tidak terlihat hau, sementara yang terlihat wa, Allah, waw, wa. Hu ditambah wa dinamakan huwa. Huwa adalah panggilan zahir batin, nyata dengan tidak nyata tentang Tuhan. Wa huwa. Ingat itu. Huwa. Dia dulu baru nyata wa. Nah, dengan demikian tinggal kita menarik, menggemakan karena bisa merubah apa saja dan dia sangat kuat dan mutlak.
Kita taruh di ha. Ha menjadi u, jadi aku. La menjadi lu, da menjadi du. Semua akan berubah menjadi aku. Inilah jiwa raga. Dia belum dialiri oleh sirnya dia, maka dia belum bisa mengaku aku. Tidak ada aku bagimu kecuali dia yang menjadi aku. Ini adalah tugas gema kedua setelah nafas. Makanya di Al-Baqarah 269 sangat dinyatakan tidak ada sesuatu bisa paham tanpa aku beri pemahaman. Inilah U yang akan datang. Dia akan lebur mengartikan jabar ini. Yang dia artikannya adalah an, sementara an adalah pusat batin, yaitu wujud yang terlihat an. Tetapi penjabaran itu harus mendapatkan hak. Hak itu adalah hakiki. Hakiki itulah makna. Jadi jangan kita bercerita apa hakikat. Apa hakikat? Hakikat itu berasal dari hakikinya dia, yaitu usir. Itulah usir. Itulah rahasia, batin rahasia yang akan membuatmu bisa. Tetapi kalau batin rahasia belum datang, kita tidak akan bisa. Tidak ada hak. Nama dia ada pada wa, tetapi hu tidak masuk. Kalau hu tidak masuk, mana ada wa? Makanya huwa itu dia. Wa huwa ma'akum. Kalau sudah waw dua waw ini padamu, aina ma kuntum. Tadi kum, tapi kalau sudah masuk dua baru tum. Wa huwa ma'akum. Kalau ma'akum, maka aina ma kuntum. Makanya ada bahasa antum. Antum. Itulah hakikinya bahasa antum. Kalau antum orang yang sangat dimuliakan, ternyata dia bersembunyi di dalam dia berbentuk aku. Baik, kita menjaga mudah insyaallah. Salam zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa karim as-sanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, yang kami muliakan Ayah Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana. Semoga insya Allah Ayah Mursyid berserta keluarga selalu sehat dan bahagia. Insya Allah. Para khalifah imam besar, para khalifah dan ustazah yang dirahmati Allah, rahimakumullah, kita sama-sama telah menyimak tausiah yang telah disampaikan oleh Ayah Guru Mursyid. Di mana ada sedikit tadi yang sempat saya tangkap, yaitu kalau digabungkan dua waw besar dan waw kecil itu akan menjadi wahwa, aku, menjadi wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kita harus untuk mendapatkan dia tak terhingga kita harus mendapatkan dia yang syir. Mudah-mudahan mohon maaf ya kalau saya keliru dalam memahaminya. Insyaallah. Sebelum kita melaksanakan muzakarah, pada kesempatan pertama ini kami persilakan kepada
Khalifah Khatib untuk memberikan sedikit ulasan terkait apa yang telah disampaikan oleh Ayah Mursyid kepada Khalifah Khatib, Khalifah Koswari. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dan seluruh wabarakatuh. para khalifah dan ustazah sehat selalu. Amin. Tadi disampaikan oleh Buya bahwa ini tentang perjalanan, yakni tentang perjalanan aku. Tetapi sebenarnya adalah perjalanan dia. Karena aku tidak mungkin ada tanpa dia. Dia ini ada dua, yaitu yang tak terhingga dan yang terhingga. Yang tak terhingga itu adalah kesempurnaannya aku itu sendiri. Dengan demikian, maka alam akan tahu, inilah Tuhanku. Karena tak terhingga sudah nyata. Dia adalah yang tak terhingga itu disebut dengan wow. Makanya dalam kata Allah ada Allahu. Untuk bisa melihat kekuatan dia, maka kita harus mengetahui dia itu yang sebenarnya, artinya dapat membedakan antara dia yang tak terhingga dengan dia yang terhingga. Karena yang dia terhingga itu adalah akan menjadi kodrat aku. Kemudian siapa yang tak terhingga itu dan apa rahasianya? Dia adalah dhamma. Karena itu kata-kata wahuwa ma'akum itu ada hu atau dhamma. Karena kalau berarti kekuatan, maka itulah yang namanya dhamma. Tetapi sifat dhammah itu adalah sukun yang miring. Karena ada dua sifat dhammah, yaitu un dan am. Hu, dia ini akan tenggelam, yakni batin hakikat. Oleh karena itu kita harus pahami apa yang dimaksud dengan kesempurnaan atau hakikinya hakikat itu. U adalah hakikinya hakikat atau alif dhamma u itu adalah hakikinya hakikat. Kalau belum datang yang namanya u itu, maka kita sulit akan menjalani. Atau sir itu belum datang, maka sulit akan mempelajari kajian itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita agar sir itu datang pada diri kita? Kemudian di dalam waw itu ada dua dhamma, yaitu yang kecil dan yang besar. Makanya di dalam kata wahuwa itu akan berarti aku dan juga akan berarti dia. Perjalanan yang tak terhingga itu merupakan kodrat batin yang maha hakiki. Kemudian batin itu sebenarnya adalah makna akan memberi jati diri yang namanya harfiah. Ingat jamaah bahwa harfiah itu lebih dahulu daripada hijaiyah. Kenapa dikatakan lebih dahulu? Karena dia yang tak terhingga. Tetapi yang hijaiyah adalah kodrat aku.
Wau yang terdiri dari hu yang bermakna hu dan bernama u tadi itu yang dikatakan dalam wahua ma'aku. Apabila kamu telah menjadi dia, maka ainama kuntum. Makanya orang Arab mengatakan antum itu sebenarnya adalah sebutan tertinggi karena selalu bersama dia. Demikian Buya, sedikit ringkasan dan mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih Juru Tablik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Khotib atas ulasannya. Pada sesi kedua kita akan melaksanakan muzakarah. Untuk yang ingin bermuzakarah atau ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin masih belum dipahami, silakan menyalakan tanda tangan. Nah, pada kesempatan pertama kami berikan kepada Khalifah Ridho Rahman, silakan. Terima kasih Ustazah atau Juru Tablik yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Buya senantiasa selalu diberikan Allah kesehatan, rahmat dan kasih sayang. Insya Allah. Juga saudaraku yang hadir demikian pula sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbil alamin. Insya Allah. Amin ya rabbal. Terkait kajian malam ini sangat menarik Buya, dan suatu cara bagaimana kita bisa lebih dalam lagi dalam memperjalankan tentang keberadaan aku dan dia ini. Hakikat dia adalah makna usir. Mana inilah yang bisa memahami keberadaan dia. Nah, inilah yang perlu kami pahami Buya, syarat atau jalan apa agar bisa dia datang seperti itu. Mohon wawasannya Buya. Ya. Terima kasih. Yang menjadi dasar utama adalah jiwa raga yang mengalirkan napas kepada sekalian alam. Itu kekal, tidak akan pernah berhenti. Ya. Sifat Tuhan yang paling menonjol di diri manusia adalah kekuatan yang tidak memerintah, yang tidak diperintah. Ya. Tetapi apapunlah katanya Tuhan, Tuhan adalah sesuatu yang terjadi, tidak ada yang menjadikan. Jadinya Tuhan, terjadinya Tuhan karena Dia. Dia itu pada aku yang menjadikan aku Tuhan. Untuk mendapatkan pemahaman, bukanlah dari masalah kita berpikir atau masalah kita menghayati. Kondisi kita, penyempurnaan kodrat oleh Dia yang akan menyebut aku. Kesempurnaan setelah wujud Tuhan itu sempurna, barulah ada kata aku, Dia bagi sekalian alam. Tetapi untuk penyempurnaan apapun itu sempurnanya, tanpa diberikan titik paham, yaitu hakiki dari hakikat adalah makna. Sir makna akan menjabarkan yang Dia datangkan. Dan itu adalah kemampuan tertinggi. Kata-kata hakikat itu diawali oleh hakikinya sir makna, yaitu U. U itu adalah salah satu sir wujud yang membuat kita bisa memaknai. Yang membuat kita mendapatkan hak untuk memaknai. Memang itu gendala yang paling utama, yaitu tidak dapat memaknai. Arif billah, bagaimana kita bisa arif sebagai batin Tuhan kalau hak untuk makna itu kita tidak bisa.
Ini yang dikunci dalam Al-Baqarah 269. Tidak akan kuberikan paham kepada orang yang tidak kuinginkan, tapi yang aku inginkan akan kuberikan. Inilah buktinya. Iya, insyaallah. Nah, kalau U itu tidak ada, bagaimana H, segala aras dan alam akan menunggu, sehingga nanti dia pada yang zahir wa akan menjadi hu, karena U nyangkut, H-nya tidak hadir. Tapi kalau U ini sudah menuju H, dia menjadi suatu alam, maka dikatakan Allahu alam. Allah itu alamku. Alam berbentuk aku. Tapi aku adalah alam bagi dia. Karena kombinasi dua tadi, orang dahulu mengatakan ada waw besar, waw kecil. Bentuknya domah itu sama. Ya. Maka keberadaan dua inilah yang dikatakan dua damah. Dua damah ini adalah kasroh. Garis dua di atas alif. Yang merubah Tuhan menjadi an. Yaitu sebuah batin. Itu kita sudah tahu kalau an itu adalah sebuah batin. Yang harus dipelajari. Tuhan berkodrat batin. Al-Quran, Al-Qur'ain dan Al-Qara'an. An semuanya. Ini yang dikatakan dengan hakikinya hakikat adalah sir domah. Sehingga keberadaan dia pada wa, ya, itu menunjukkan batin tenggelam. Siapa batin tenggelam? Adalah hu. Untuk mengetahui dia harus berbekalkan U. Karena U ini akan digemakan kepada H. Barulah ketemu hu. Aku adalah dia. Gitu ya. Iya. Setelah semua dialiri, digemakan. Nanti di dalam pengantaran hak murid itu sudah ada kalam yang akan diantarkan. Gitu. Ya, bagaimana kita melebur titik U itu supaya bisa menjadi hakiki. Kita sangat paham dan mengerti. Gitu ya. Untuk mendapatkan dia tak terhingga harus memiliki bukti kekuatan dulu. Yaitu sirhu, rahasia dari aku. Yang disebut dengan usir. Nah, maka ada kata siru, sir. Nah, gitu ya. Jadi ini harus nyata nanti, digemakan, gitu ya. Nah, barulah muncul wujud dua damah. Dua damah itu karena dua wawnya, waw besar, waw kecil, dia pada yang nyata, Tuhan bagi sekalian alam, dan dia domahu bagi yang tidak nyata. Gitu. Alhamdulillah Bu ya, sangat luar biasa penjelasannya. Berarti peranan sirhu ini dari batin sejati yang menyampaikan pesan, rasa dan rahasia sangat berperan sekali dalam kesempurnaan aku hakiki ini Bu ya. Seperti itu ya Bu. Karena itu kunci. Iya. Kan 269 sudah bilang. Iya. Tidak akan ada sesuatu mengerti tentang hikmah sebelum aku berikan hikmah itu. Insyaallah, ya. 269 itu nyata. Nyata sekali. Nah, dan ternyata an itu juga nyata. Ya. Kenapa alif diberikan garis dua? Karena ada dua waw, dua dia yang dihimpun menjadi satu, namanya batin, an. Dan batin itu adalah nun, an, alif nun, kan gitu. Tetapi untuk hu, domah u harus ketemu dengan ha.
Ha ini Ya. adalah pada dia yang nyata. Sementara U adalah dia yang tak terlihat. Nah, inilah aliran hikmah ini yang akan pertama harus kita dapat. Kalau aliran hikmah ini belum mengalir, kita tidak akan pernah mengerti. Betul Bu ya. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah Bu ya. Penjelasannya bisa lebih mendetil dan insya Allah kami paham Bu ya. Amin. Mudah-mudahan Insya bisa bermanfaat bagi kami semua Bu ya. Allah. Amin. Nah, Insya demikian. Allah. Saudaraku, kembalikan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya. Pertanyaannya Khalifah Ridho. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau bermuzakaroh pada ayah guru mursyid. Silahkan. Saya sudah bilang dari awal, ya kan? Semuanya itu akan nyata perjalanan. Nah, gitu. Baik, silakan. Silahkan Khalifah Imam Besar untuk bertanya atau bermuzakaroh. Audionya. Ya, terima kasih kepada Ustazah Neti yang telah memberikan kesempatan saya untuk menanyakan sesuatu kepada guru mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami selalu untuk Bu ya adalah Insya Allah. selalu dalam keadaan sehat, Amin. walafiat, Insya Allah. berbahagia bersama keluarga Bu ya. Amin. Insya Allah. Itu juga kepada saudara-saudaraku, para imam, para khalifah, para ustazah, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keikhlasan untuk Amin. Insya Allah. Alhamdulillah, ya, sangat memberikan Jasan. pengetahuan baru lagi pada kami, Ya, pada insya hari Allah. ini tentang aku dan dia. Insya Allah. Saya masih terbayangnya begini Bu ya. Untuk mempersatukan ini tuh gimana? Apakah ini berjalan berdua atau sendiri atau gimana Bu ya? Saya terbayang dengan apakah ini seperti bayang-bayang aku dan bayang-bayangku atau gimana Bu ya? Hal yang tidak bisa diterjemahkan karena aku bukan dari sebuah sejarah. Tapi aku sesuatu yang mengalir kemana-mana dan yang tidak akan tahu mengalir dari mana. Itulah kajihu. Jadi kalau kita katakan dia mengalir, jangan ditanyakan mengalir dari mana. Namanya saja tidak teringat. Tapi tanyakanlah aku mengalir kemana-mana. Nah, nanti kita akan tahu. Gitu. Untuk tahu itu saja butuh tajali atau kedatangan kehadiran sebuah batin U atau sir U. Tanpa U itu mengalir kepada dia jiwa raga, maka belum pantas jiwa raga itu, dia belum sempurna. Bagaimana bisa dipanggil dia? Dia sedangkan dia aja sudah sempurna, dia akan dipanggil aku. Akulah dia. Bagi siapa? Bagi sekalian alam. Tetapi Tuhanku adalah dia. Dia yang tak terhingga. Di mana tak terhingga ini nanti? Di mana abadi itu nanti? Perjalanan akan berbicara.
Kenapa? Karena kodrat kajihu adalah mengalami. Gitu. Kalau kehadiran dia, hanya batin kita yang akan tahu. Bagaimana saya menceritakan seorang batin berbeda? Bagaimana kita akan mengungkapkan seorang sudah tahu? Hanya dialah yang tahu. Rahasia besar itu tidaklah aku dan tidaklah dia. Kan gitu. Nah, sekarang untuk menjadi tidak aku tidak dia, harus membangun aku dengan dia. Kan lucu gitu. Iya. Nah, sementara ini dua kali dia. Dia pada aku, kan gitu. Dia pada diriku. Itu Tuhan dari sekalian alam. Dua kali terjadi wow. Allah, itu nyata itu. Namanya tenggelam. Dilihat huruf wow enggak ada. Itu namanya hakikat. Mana mungkin hakikat ada tanpa hakiki? Hakiki dari hakikat adalah hu. Dia. Siapa dia pada hu? Itu adalah u. Kan gitu. U adalah sir yang akan bertajali, yang akan mengalir kepada dia yang nyata. Gitu. Nah sekarang kita fokus dulu kepada kesempurnaan dia yang akan bernama aku. Akulah Tuhan. Ini belum ada ini yang akan mengaku akulah Tuhan. Ini sekali masih menjadi sesuatu. Jiwa raga itu kan sesuatu. Tidak ada namanya. Nah ini mulai berdatangan ini. Karena wow ini adalah alif kasroh a nyata wa. Berarti wow sudah gabung dengan alif nyata. Maka disebut dengan huwa. Huwa ini adalah dia yang terlihat dengan dia yang tidak terlihat. Bergabung menjadi aku. Makanya Al-Hadid ayat 4 mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti itu sempurna. Tinggal lagi dia yang maha sempurna yang akan berada di suatu tempat yang nanti kita akan tahu. Dia yang maha sempurna itu yang tak terhingga. Di mana dia mampir nanti ini yang tak terhingga ini? Waktu akan berbicara kan gitu. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan itu semua, sempurnanya aku dipanggil dia oleh sekalian alam. Tentu dengan adanya syarat, yaitu kesempurnaan pemahaman. Sekarang bagaimana kita boleh mengetahui kalau hak untuk tahu itu saja tidak ada, yaitu hikmah atau paham, yaitu hakikinya dari hakikat yang disebut dengan u. U adalah sir yang mengalir pada jiwa, kepada raga. Maka hiduplah wa yang nyata, Allah. Itu dalam sebutan. Tapi terlalu cepat kita menyebut nama Allah karena masih banyak proses yang datang. Iya kan? Tapi ini perumpamaan yang sedikit dibayangkan. Disitulah terjadinya alif baris dua. Alif baris dua di atas an. Nah, kalau dulu kita ngajikan gitu. Nah, kenapa an? Nun? Karena itu batin. Batinnya dia dinamakan batin tenggelam. Itulah Allah, disebut ada, dilihat tidak ada. Ternyata yang tenggelam itu adalah hu.
dia. Apa wujud yang tenggelam tadi? Adalah sir, disebut dengan u. Ya. Apa itu u? Hakikinya hakikat. Hakikat kan sudah ada itu wa. Nggak ada kelihatan kan batin tenggelam. Itu sudah hakikat. Allah, Allah. Syariatnya terlihat alif garis 2. Berbentuk an. Nah, ini kita sudah kaji yang beberapa tahun yang lewat. Nah, tetapi hakiki, untuk mengetahui dia yang tak terhingga butuh satu sir, yaitu u. Begitu kodrat sir u ini datang, maka terbangunlah suatu alam. Alam itu bernama aku atau namanya Allah. Maka disitulah dikatakan Allahu alam. Allah itu alamnya aku, alamhu. Tapi aku belum dia. Kan gitu. Aku pada dia adalah sebutan bagi sekalian alam. Tapi dia padaku adalah dia yang tak terhingga. Kemana arahnya tak terhingga nanti? Tentu harus ada mengambil izin hak untuk mendapatkan kebisaan, yaitu hakikinya hakikat yang disebut dengan u. Makanya ada domah u gitu. Kalau orang menulis domah u berbeda dengan menulis waw, padahal bentuknya sama. Setiap orang menulis waw dari atas ke bawah, tapi setiap orang menulis domah dari bawah ke atas. Ini perjalanan turun naik berdua. Nah, kira-kira begitu. Insya Allah, Bu ya. Paham sedikit, Bu ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Imam Besar. Selanjutnya kami persilakan Khalifah Ustazah Ai Rohayati. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Neti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah senantiasa sehat selalu dan bahagia, Ayah. Insya Allah. Juga para khalifah dan ustazah semoga bahagia selalu. Insya Allah. Khalifah Imam Besar diturunkan tanda tangannya. Insya Allah. Menarik Ayah, Ayah ada berkalam tadi tentang tajalli makna. Mohon Ayah dijelaskan kembali tajalli makna Ayah. Gema pertama kita sudah menggemakan napas yang takkan seumur-umur tidak akan pernah berhenti. Karena artinya kalau gemahu batin murni yang mengalir menjadi napas bagi alam ini dihentikan, berarti kita berada pada Tuhan yang mati. Kita telah membangun Tuhan mati. Tapi kalau tetap itu mengalir, maka kita membangun Tuhan yang hidup. Ilahinas. Ya. Nah, gitu. Jadi tajalli atau perjalanan gema, atau bukan disebut tajalli ya, nggak pas kalau tajalli. Kalau dalam perjalanan gema dia itu kita harus menggemakan, yaitu batin makna, sir makna. Contoh ini sir makna. Mindah tahu, batin dari otak. Kalaulah batin dari otak ini tidak ada, otak kita ini kacau perjalanannya. Tapi karena ada kontrol Tuhan ke batin mindah, maka akal teratur jalannya. Sama untuk mengontrol kajian
tertinggi itu memiliki izin. Dari Al-Baqarah 269 sudah jelas kita kaji 3 tahun yang silam. Tidak ada istilah hikmah bagi orang yang tidak kukehendaki. Hikmah itu paham maksudnya. Itu saja butuh didatangkan. Kalau tidak digemakan kepada ha yang akan berdiri sebagai alam, ha tambah tidak akan menjadi aku. Tapi kalau digemakan kesempurnaan, maka ha menjadi aku, artinya hu. Itulah dia bagi sekalian alam. Karena batas Tuhan itu hanya aku. Tapi Tuhanku adalah dia. Nah, itu dia lagi. Karena dia kan dua tadi. Betul enggak? Dia itu kan dua. Nah, dia sebutan junjungan ketuhanan bagi sekalian alam. Itu yang dinamakan wa. Hu-nya sudah pakai alif nyata wa. Ya, huwa. Tetapi Tuhan bagi aku adalah dia. Itu hu yang tidak pakai alif nyata. Tapi untuk tahu itu harus dialiri oleh sir u atau sir, yaitu rahasia batin. Inilah yang membuka ijab. Kita akan paham dan mengerti. Tapi kalau itu belum mengalir, kita tidak akan pernah paham dan tidak akan pernah mengerti. Tahu tapi nggak ngerti. Untuk mengerti saja butuh kedatangan hakikinya hakikat Kalau dia tak terhingga, nggak usah bahas. Kita akan tahu sendiri. Tetapi untuk penyempurnaan dia bagi sekalian alam harus menjadi aku, Tuhan bagi sekalian alam. Tuhanku adalah dia. Kan gitu. Ini 2 kali dia. Maka di sini disebut sir sir. Rahasia itu 2. Sir pertama adalah hu. Sir kedua adalah wa. Tapi syarat untuk mendapatkan keduanya. Yaitu berdirinya itu dari mana asal berdirinya jadi? Kenapa harus berdiri? Karena hasil pertemuan 2 waw tadi sudah menjadi 2 damah. 2 damah artinya 2 kasroh melintang atau miring. Itu dinamakan 2 kasroh. Kenapa? Karena 2 waw. Waw besar dengan waw kecil. Ternyata 2 yang melintang itu adalah an. An itu adalah batin. Batinnya ada nun, an, alif nun, an. An yang terlihat, nun tidak terlihat. An, gitu. Itu batin. Berarti itulah yang harus paham. Dan itu akan terjadi terus sampai sempurnalah dia yang nyata itu bernama aku. Sempurna sehingga akulah Tuhan dari sekalian alam. Tetapi untuk mengalirkan itu, ingat, yang maha sempurna adalah dia bagiku. Tapi aku, dia bagi sekalian alam. Tapi dia adalah bagiku maha sempurna. Kemana yang maha sempurna nanti kita lihat. Yang penting sempurnanya. Bagaimana kita bisa mengikuti sampai sempurna pada kodrat aku. Paham? Insya Allah ayah. Ananda paham ayah. Berarti tajalli makna itu adalah perjalanan gema atau hu atau sir. Dan ini semua dinamakan hikmah, begitu ayah. Ya.
Karena tidak ada orang bisa paham, siapapun tidak akan bisa mengerti. Insya Allah ayah. Itu, insya Allah. Terima kasih ayah atas penjelasannya ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya, ternyata tidak semudah itu menjadi aku. Iya, tidak semudah itu. Karena apapun tidak semuanya yang akan mengerti. Kalian jangan terpengaruh dengan sebuah nama. Jangan juga terpengaruh sebuah kodrat. Karena kalian harus terpengaruh kepada sesuatu yang kalian tidak tahu, tapi ada. Itu baru bisa cerita Tuhan. Dia masih punya nama. Tapi dikala kita sudah mencapai sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan, hanya getaran, hanya rasa, hanya rahasia yang terasa, yaitu rasa rahasia yang membuat kamu mengaku. Gitu, nyawa. Tapi perjalanan itu yang membuat semua ada, bukan sebuah tujuan perjalanan. Jadi jangan berpikir kepada sebuah tujuan perjalanan, tapi hati-hati, perjalanan itulah yang harus menjadikan semuanya. Di perjalanan itulah semua terjadi. Gitu. Terima kasih banyak ayah. Insya Allah. Luar biasa. Mungkin masih ada khalifah atau ustazah yang ingin bertanya atau bermuzakarah kepada ayah, silahkan mengangkat tanda tangannya. Baik, jamaah, kita bertemu 10 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.